Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Alam dari kelas 5I, Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, UHAMKA. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara konsultasi gizi mengenai anemia pada remaja putri. Selamat menyaksikan. Permisi Mbak. Ya Mbak, silakan. Iya, Ya. terima kasih. Perkenalkan nama siapa Mbak? Nama saya Ana Mbak. Nama saya Fauzia Alam Mbak. Ya, ada apa ya Mbak? Iya, saya di sini disuruh sama dokter buat konsultasi sama ahli gizi untuk masalah anemia. Oh iya, ya. Kalau boleh tahu sebelumnya, aku manggilnya Kak Ana atau Mbak Ana nih? Terserah aja. Ya, Nyaman aja. Oke, Kak Ana ini sebelumnya udah pernah melakukan edukasi gizi belum? Belum pernah. Kalau untuk konsultasi sudah pernah belum? Belum pernah juga. Jadi Kak Ana kesini kata dokter terkena anemia gitu ya? Iya betul. Apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan lab terkait anemianya, hemoglobinnya? Belum pernah. Oh belum pernah, oke. Di sini jadi kita akan berkonsultasi kan ya mengenai anemia. Nah sebelumnya Kak Ana sudah tahu belum anemia itu apa? Tahu sih, cuman nggak tahu detail. Oke. Sebelumnya aku ada formulir catatan ahli gizi. Jadi di sini aku butuh riwayat ke Kak Ana ya. Kak Ana tadi belum pernah ya konsultasi dan edukasi. Oke, di sini mungkin aku perlu nih riwayat Kak Ana. Kalau boleh tahu nama lengkap Kak Ana apa ya? Anak sekarang itu. Oke, anak juga. Tanggal lahirnya? 4 Juli 1997. Oke, 4 Juli 1997. Berarti Kak Ana usianya sekarang berapa? 2, oke, 23. Oke, alamat Kak Ana di mana ya Kak? Udah saya Depok. Oke. Kalau boleh tahu Kak Ana ini keturunan apa? Keturunannya Agamanya Islam. oke, menang dan Islam. Kalau pekerjaannya apakah Kak Ana kuliah atau kuliah ya? Oke, udah kuliah. Terus riwayat pendidikannya Kak Ana ini apa? Oke, satu. Maaf kalau boleh tahu Kak Ana ini pernah merokok atau tidak? Terus mohon maaf juga apakah Kak Ana juga punya keterbatasan fisik? Tidak ada. Nah kalau boleh tahu nih Kak Ana, riwayat kesehatan Kak Ana ada nggak misalnya dari keluarga ada yang menderita anemia atau menderita diabetes atau sebagainya? Nggak ada. Kalau tadi diagnosis medisnya dari dokter ya katanya karena kena anemia. Iya. Tadi kan Kak Ana bilang katanya belum pernah melakukan konseling gizinya kan Kak ya? Oh iya, apakah Kak Ana juga punya alergi makanan gitu Kak atau alergi obat? Alergi obat ada. Alergi memang. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke ini report, jadi kita mungkin agak sedikit edukasi dulu ya Kak mengenai anemia. Jadi Kak Ana sudah tahu belum apa itu anemia Kak? Ini tuh kurang darah tapi nggak tahu secara detailnya itu apa. Oke, baik Kak. Jadi kan di sini kan kita akan melakukan konseling gizi. Sebelum kita masuk ke konseling gizi, kita harus tahu dulu nih. Ya, jadi karena kita itu akan melakukan konseling gizi selama 30 sampai 60 menit. Apakah Kak Ana bersedia? Iya bersedia. Oke, nah jadi di konseling gizi kali ini kita bakalan saya akan membantu Mbak dalam melakukan perubahan pola makan atau perubahan perilaku karena terkait dengan gizi sehingga bisa meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan karena yang setidaknya bisa mencegah anemia itu datang lagi. Nah
untuk manfaat konseling gizi kali ini itu saya akan membantu Kak Ana untuk mencari alternatif pemecahan masalah dari si anemia tersebut. Nah, terus juga saya akan membantu Kak Ana mengetahui penyebab dari anemia ini. Apakah Kak Ana sudah tahu penyebabnya? Belum. Oke, belum. Terus kita juga nanti bakalan saya juga akan membantu Mbak Ana untuk mengenali nih masalah kait anemia itu seperti apa, penyebabnya itu apa, tanda gejalanya seperti apa. Terus juga kita juga saya akan membantu Kak Ana mengetahui riwayat makan Kak Ana seperti apa dan melakukan perbaikan gizi. Nah, oke Kak Ana, kita masuk ke dalam konseling gizi ya Kak Ana. Nah, tadi Kak Ana sudah bersedia ya Kak Ana. Kita akan melakukan konseling gizi 30-60 menit. Jadi karena konseling gizi ini udah hanya bisa dilakukan sekali karena tapi berulang kali. Jadi mungkin hari ini kita akan di call dan edukasi juga terkait konseling gizi. Nanti minggu depan karena juga datang ke sini untuk melaporkan hasil perkembangannya terkait pola makannya ya karena oke sebelumnya jadi anemia itu kan tadi Kana bilang nggak tahu belum anemia itu apa Kana? Oke kekurangan darah ya jadi benar banget ya karena mungkin kalau lengkapnya itu anemia itu di mana kondisi Kana itu kekurangan kadar hemoglobin. Kadar hemoglobinnya ini dalam darah Kana itu termasuk rendah. Nah, karena ada tahu belum kadar hemoglobin itu apa? Belum tahu. Oke, jadi kadar hemoglobin ini tuh salah satu komponen yang ada di dalam sel darah merah. Nah, atau kita biasa nyebutnya eritrosit nih Kana. Nah, nanti sih sel darah merah ini gunanya itu buat membawa oksigen di dalam tubuh Kana buat menyebar ke seluruh tubuh biar tubuh Kana bisa melakukan metabolisme secara baik. Jadi tubuh Kana itu dari otak, dari kaki dan seluruh tubuhnya itu memerlukan oksigen di Kana. Nah, secara logika jadinya kalau Kana kekurangan anemia atau hemoglobin, jadinya kan pastinya oksigen dalam tubuh Kana jadi kurang kan. Nah, itulah yang bisa menyebabkan Kana anemia. Karena selama anemia ini ngerasain sesuatu nggak? Lemas, pusing, kayak gitu sih. Oh ya, nah itu karena salah satu tanda gejala dari anemia itu tuh karena kekurangan oksigen kan. Nah masalah karena itu kekurangan oksigennya nggak masuk nih ke otak Kana nih, jadinya karena kurang konsentrasi, jadinya karena juga tentu tensi, detil, lemah, lesu, lunglai, 5L itu Kana. Nah si oksigen ini karena diperlukan juga nih buat jaringan tubuh Kana untuk melakukan fungsi-fungsinya, misalnya pencernaan Kana dan sebagainya itu Kana. Terus habis itu Kana udah tahu belum hemoglobin ini bisa didapatkan bagaimana? Belum tahu. Ya, jadi hemoglobin ini itu dibentuk dari gabungan protein sama zat besi dan yang mana nanti dia bakal membentuk sel darah merah itu sendiri atau hemoglobin eritrosit. Ya kan tadi kan hemoglobin itu komponen dari sel darah merah. Makanya si hemoglobin ini bisa kita dapatkan dari protein dan zat besi, di mana bisa kita dapatkan salah satunya melalui makanan Kana, asupan makannya. Nah, Kana sudah tahu belum gejala yang lain dari anemia dan penyebabnya? Belum tahu. Oke, belum tahu. Jadi kita mungkin saya akan kasih tahu dulu ya tanda dan gejalanya rata-rata seperti apa. Jadi rata-rata tanda gejala anemia itu benar kata Kana kekurangan, misalnya kurang konsentrasi, terus mulai gitu kan Kana. Terus biasanya di bawah mata Kana tuh nanti agak pucat Kana. Nah itu karena kekurangan sel darah merah juga. Nah tapi untuk Kana tahu pasti saya ini anemia atau enggak, Kana itu memerlukan pemeriksaan fisik lab. Kana udah pernah melakukan pemeriksaan fisik belum? Lab terkait kadar hemoglobin? Belum? Oke belum. Ya berarti Kana itu biar tahu benar gak sih Kana itu anemia atau enggak, Kana sebelumnya harus melakukan pemeriksaan lab terkait kadar hemoglobinnya. Jadi Kana tahu apakah Kana ini anemia atau tidak. Kana, nah terus kan kalau misalnya Kana sudah melakukan pemeriksaan lab, nanti kan ada keluar nih hasil hemoglobinnya. Nanti akan keluar nih Kana, apakah Kana ini hemoglobinnya di bawah normal atau tidak. Nah kan tadi umur Kana 23 tahun kan. Nah itu karena berarti bisa dilihat nih dari sini kadar normalnya itu kan 12 untuk yang usia di atas 15 tahun. Nah misalnya Kana sudah melakukan kadar hemoglobinnya pemeriksaan labnya, misalnya hasilnya
kurang dari 8, 6 misalnya. Nah, karena berarti bukan kena anemia berat nih karena. Jadi di sini kita ada klasifikasinya karena ada anemia ringan, sedang sampai berat. Dimana untuk usia Kana tuh berarti kalau ke anak kadar anemianya itu 11 sampai 11,9 itu karena berarti terkena anemia ringan. Sedangkan untuk 8 sampai 10,9 jika ke anak ada hemoglobinnya sekian berarti ke anak itu terkena anemia yang sedang. Sedangkan kalau ke anak ada hemoglobinnya kurang dari 8 itu berarti ke anak terkena anemia berat nih ke anak. Oke, karena jadi benar kan tadi bisa kita lihat kalau gejalanya dari anemia itu tuh sebenarnya 5L, lesu, letih, lemah, lunglai, dan pusing. Serta mata berkunang-kunang. Karena udah pernah ngerasain nggak misalnya lagi belajar terus tiba-tiba pusing terus matanya kunang-kunang gitu, pernah nggak? Nah kan tadi karena tadi sudah tahu ya kan karena jadi anemia itu ada 3 ya kan karena ada anemia ringan, sedang, sama berat. Nah tanda dan gejala kan karena juga sudah tahu nih karena. Nih, sekarang kalian udah tahu nggak sih dampaknya apa sih kalau misalnya Kak Ana itu terkena anemia? Udah tahu belum dampaknya? Belum tahu. Ya, jadi dampaknya itu, apalagi kan Kak Ana remaja kan, ya apalagi Kak Ana juga kuliah kan, belajar ya kan. Nah, jadi pasti yang mana Kak Ana itu bakal menurunnya daya tahan tubuh Kak Ana atau sistem imun Kak Ana. Makanya tadi kan Kak Ana bilang pas belajar Kak Ana merasa pusing ya kan, terus ngerasa kayak kunang-kunang. Nah itu kan bisa mengganggu belajar Kak Ana ya kan, apalagi kan Kak Ana juga sekarang kuliah. Nah itu jadi dampaknya itu salah satunya itu menurunnya daya tahan tubuh atau sistem imun Kak Ana gitu, karena kekurangan oksigen di dalam tubuh Kak Ana, apalagi yang kita butuh banget kan oksigen ke dalam otak gitu kan, karena apalagi belajar mulu gitu kan gitu. Jadi pasti perlu banget nih Kak Ana. Terus juga menurunnya kebugaran dan ketangkasan Kak Ana nih ya. Aku mau nanya Kak Ana di rumah suka aktivitas fisik gak seperti olahraga? Nggak suka. Oh nggak suka. Jadi karena belajar terus ya Kana? Belajar sama rebahan. Oh belajar sama rebahan, iya Kana. Jadi kalau orang-orang ini juga sebenarnya tetap butuh untuk aktivitas fisik karena dalam seminggu minimal 3 sampai 4 kali selama 30 sampai 40 menit. Itu udah cukup Kana, nggak harus setiap hari. Itu bisa juga di rumah, misal Kana males nih untuk keluar jogging, bisa Kana misalnya ngelakuin workout atau hal-hal simple di kamar juga bisa Kana. Sekarang di YouTube itu udah banyak ya Kana, bisa dilihat-lihat gitu. Jadi Kana tetap butuh nih yang namanya aktivitas fisik ya Kana. Jangan diforsir untuk melakukan belajar mulu Kana, karena itu Kana bilang Kana juga anemia, terus juga Kana juga kekurangan aktivitas fisik. Nah itu sebenarnya jadinya malah ngaruhin ke tingkat konsentrasi Kana dalam belajar kan Kana. Terus juga nah pastinya yaitu menurunnya prestasi belajar dan produktivitas Kana. Jadi kalau misalnya Kana lagi anemia terus kamu nih gejalanya nih pusing, kunang-kunang, kan jadi nggak fokus kan Kana belajarnya. Apalagi misalnya Kananya apalagi Kana besoknya mau ujian ya kan Kana, pastinya itu mengganggu banget kan Kana gitu. Terus kalau sebenarnya anemia ini tuh nggak hanya dikena buat ke anak aja sebagai remaja, tapi anemia itu bisa dari anak kecil sampai orang dewasa pun, dan ibu hamil pun bisa kena anemia juga nih Kana. Nah aku mau tanya nih Kana udah tahu belum faktor penyebab dari Kana itu terkena anemia? Belum tahu, makanya mau konsultasi. Oke, ya benar, baik Kana. Kayaknya Kana sudah pernah lihat di Google gitu, belum pernah ya Kana? Ya belum. Oke, belum. Jadi faktor Tapi ada waktu mulai ke sana. Oh, sibuk. Oke, jadi Kana sibuk belajar dulu ya Kana? Sibuk Banget ya. Oke nih Kana. Jadi Kana tetap harus memperhatikan ya Kana faktor dari penyebab si anemia ini. Jadi faktor penyebab si anemia ini ada beragam nih Kana. Ada 3 penyebabnya nih Kana. Yang pertama itu bisa defisiensi zat besi. Defisiensi itu kekurangan zat besi atau sel darah merah Fe-nya. Terus kedua Kana juga terjadi pendarahan Kana. Dan ketiga hemolitik. Nah mungkin aku kasih tahu dulu ya defisiensi zat gizi ini seperti apa. Jadi defisiensi zat gizi pada orang anemia ini yang mana berarti kadar Fe hemoglobin di Kana itu rendah. Defisiensi itu artinya kekurangan Kana, ya kan? Jadi rendahnya kenapa Kana bisa kekurangan zat Fe-nya itu, zat gizinya? Bisa jadi karena Kana tuh kekurangan asupan zat gizinya, baik dari makanannya secara nabati atau hewani. Nah yang mana jadi kan Kana nih misalnya malas makan juga nih Kana makan atau Kana maksudnya belajar mulu jadi malas makan. Nah itu juga bisa nih salah satunya nih Kana. Jadi Kana kekurangan asupan makanan nih Kana, ya kan? Nah yang mana nanti
Eh, si hemoglobin ini tuh dibuat dari makanan itu sebenarnya karena kan tadi aku jelaskan kan karena hemoglobin ini dapat dari pembuatan protein sama zat besi ya kan karena. Nah, jadi si hemoglobin ini tuh sebagai komponen dari sel darah merah atau eritrositnya. Nah, lalu sebenarnya nggak hanya ZFP atau eritrosit nih yang perlu ke anak, tapi zat gizi lain yang penting juga buat pembuatan hemoglobin ada lagi nih karena seperti asam folat dan vitamin B12. Nah, apalagi misalnya nih karena nanti jadi orang tua, jadi ibu hamil. Nah, itu karena perlu banget nih konsumsi asam folat karena itu benar-benar membantu dalam produksi ASI ke anak juga. Nah, itu karena jadi karena nggak hanya perlu makanan yang tinggi zat besi aja, tapi karena perlu makanan-makanan lain yang seimbang. Nah, jadi Kak Ana nggak hanya perlu zat besi aja di karena, tapi karena juga perlu zat gizi lain seperti asam folat dan vitamin B12 ya kan karena. Terus juga defisiensi zat gizi ini nggak hanya dari karena kekurangan asupan makanan aja nih karena, tapi karena misalnya karena penderita penyakit kronis seperti Kak Ana itu punya TBC atau tuberkulosis atau Kak Ana punya penyakit lainnya yang berbahaya misalnya seperti seperti HIV/AIDS misalnya gitu. Tapi kan alhamdulillahnya Kak Ana tidak punya riwayat seperti itu ya kan karena ya nggak ada. Nah, jadi nggak hanya defisiensi aja nih karena yang kedua itu penyebab si anemia ini bisa juga dari pendarahan. Misalnya kan karena perempuan nih kan karena lancar nggak nih menstruasinya setiap bulan? Lancar. Nah, lancar. Jadi hari-harinya berapa tuh Kana? Panjang berapa hari? 7 sampai 8 hari. Nah, ya udah lancar nih kan Kana. Berarti kan Kana terkait pendarahannya lancar. Nah, aku mau tanya Kana juga konsumsi tablet tambah darah nggak Kana? Enggak. Nah, itu Kana. Jadi anemia ini juga bisa terjadi pendarahan. Di mana pendarahan kan berarti zat darah kotor dalam tubuh Kana dikeluarkan Kak. Nah, berarti Kana ini kekurangan darah juga nih, di mana zat darah merah Kana juga pasti ikutan keluar kan. Berarti kan Kana kekurangan zat Fe juga nih. Ya, jadi pendarahan ini juga karena misalnya karena punya cacingan atau trauma atau enggak karena tuh punya luka akibat kadar darah karena menurun. Terus yang kedua ini bisa karena menstruasi lama. Jadi banyak nih karena orang-orang anak remaja yang menstruasinya itu tidak normal karena setiap bulan. Kalau karena setiap bulannya pas nggak selama misalnya jaraknya 30 hari atau sekian. Ya, pas-pas. Nah, ya itu karena alhamdulillah karena pas kan. Nah, itu kalau yang perempuan-perempuan lain tuh bisa karena pendarahannya itu bisa sampai 10 hari, 12 hari seperti itu karena. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu bisa karena hemolitik karena ada tahu belum hemolitik itu apa? Belum tahu. Nah, ya, jadi hemolitik itu tuh gimana pendarahan pada penderita malaria kronis itu perlu diwaspadai kan karena tinggalnya di Depok kan karena ya bukan di Papua. Kalau di Papua itu dia ada namanya penyakit malaria kan karena gara-gara nyamuk. Nah, di sana itu tuh bisa jadi si nyamuk ini juga bisa ngebahayain Kana juga. Tapi alhamdulillahnya karena nggak tinggal di Papua kan dan karena juga nggak menderita malaria. Jadi kalau dari sini karena bisa tahu nggak nih kira-kira karena kenapa sih sebenarnya anemianya? Karena makanan. Ya karena makanan. Berarti bisa jadi karena asupan makanan Kana yang kurang kan karena terkait apalagi zat besinya ya gitu. Nah, terus mungkin aku bakalan masuk dulu kan karena ya nanyain dulu terkait tadi pola makan Kana. Baru nanti aku akan kasih tahu Kana terkait intervensinya atau penanggulangannya atau apa ya cara-caranya gitu ya kan Kana. Nah, kalau boleh tahu nih Kana nih, Kana tuh dalam sehari nih dari pagi sampai malam nih yang kemarin. Karena pola makannya itu gimana sih? Misalnya sehari makan berapa kali atau seperti apa? Sehari makan 2 sampai 3 kali. Oh, sehari karena makan 2 sampai 3 kali. Terus karena makannya itu ada selingannya nggak karena? Ada ngemil. Oh, ngemil lagi biasanya di jam berapa aja? Enggak gitu, suka-suka aja gitu. Kalau nggak pengen ngemil. Kalau sehari itu kira-kira Kak Ana ngemil berapa kali? 3 kali. 3 kali. Jam berapa aja kira-kira? Nggak tentu Kak Ana ya. Nah, terus kalau boleh tahu ngemilnya Kak Ana ini apa aja sih makan Kak Ana? Biskuit. Biasanya makan biskuit, terus makan yang manis-manis. Nah, terus Kak Ana misalnya suka minum gitu nggak Kak Ana?
misalnya minum es atau apa Dia gitu. nggak suka minum. Oke, kita minum es. Berarti Kak Ana kalau sehari-hari makannya 2 sampai 3 kali Kak Ana. Terus Kak Ana juga suka makan biskuit gitu ya karena manis gitu ya, ngemil. Berarti ngemilnya juga 3 kali. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Ana, berat badan Kak Ana berapa ya? Berat badan Berat badan Kak Ana 50. Oh 50. Oke. Tinggi badan Kak Ana 165. oke 165. Nah, jadi sekarang aku perlu data antropometri Kak Ana. Jadi aku perlu berat badan sama tinggi badan Kak Ana biar aku tahu nih IMT Kak Ana. Kalau boleh tahu berat badan Kak Ana berapa ya Kak Ana? 50. Oke, 50 kilo. Tinggi badan Kak Ana 165. oke 165. Oke nih Kak Ana, jadi aku perlu tahu nih IMT Kak Ana. IMT itu Kak Ana dengar belum? IMT itu apa? Ya, jadi IMT itu indeks massa tubuh. Jadi IMT itu gunanya buat tahu status gizi Kak Ana, apakah status gizi Kak Ana kurang, normal, atau obesitas atau berlebih. Ya kan Kak Ana? Jadi Kak Ana tahu belum cara menghitung IMT? Belum. Oke, jadi cara menghitung IMT itu berat badan Kak Ana dalam kilo dibagi tinggi badan Kak Ana pangkat 2. Kita coba ya Kak Ana. Jadi IMT Kak Ana 50 dibagi 1,65 dan 1,65 sama dengan 18,4 kilo per cm kubik. Nah, di sini Kak Ana bisa lihat kan IMT Kak Ana 18,4, sedangkan normalnya itu adalah 16,5 sampai 23 nih Kak Ana. Berarti dari sini kita bisa lihat nih Kak Ana status gizi Kak Ana gimana? Normal atau kurang? Iya, Kak Ana tuh kurang nih Kak Ana, kurang 0,1 lah, sedikit lah. Berarti Kak Ana tuh hampir normal lah ya. Tapi sebenarnya Kak Ana tuh jatuhnya status gizinya kurang ya, status gizinya kurang. Jadi untuk wanita tuh normalnya 18,5 sampai 23, sedangkan laki-laki itu 18 sampai 25 tahun. 25 nilai status IMT-nya. Oke, kita lanjut nih Kak Ana. Berarti Kak Ana masih status gizinya malnutrisi nih Kak Ana, status gizinya kurang. Nah, kalau BBI itu berat badan ideal Kak Ana. Jadi berat badan ideal itu di mana berat badan yang seharusnya Kak Ana biar bisa mencapai normal. Nah, tadi kan berat badan Kak Ana 50 kilo. Sekarang kita hitung nih Kak Ana berat badan ideal Kak Ana. Cara perhitungannya itu tinggi badan Kak Ana dikurang 100 dikurang 10% dari tinggi badan dikurang 100 sama dengan 65 dikurang 6,5 58,5. Nah, ini Kak Ana. Jadi berat badan ideal Kak Ana itu seharusnya 58,5 kilo. Nah, dari sini kita bisa lihat nih Kak Ana, kan berat badan Kak Ana 50 kilo ya kan. Nah, berat badan ideal yang seharusnya Kak Ana itu 58,5 kilo. Berarti Kak Ana kurang 8,5 kilo. Nah, itulah makanya kenapa karena IMT-nya itu kurang atau nah, itu karena jadi berat badan ideal Kak Ana kan 58,5. Dan sedangkan berat badan Kak Ana sekarang tuh 50 kilo, berarti Kak Ana kurang 8,5 kilogram ya kan Kak Ana. Jadi ini Kak Ana nanti kalau sudah seperti ini Kak Ana harus tahu nih berarti oh berat badan saya itu ternyata kurang nih, saya berarti harus status gizinya normal gitu. Emang kenapa sih? Kalian tahu nggak sih kenapa kalau misalnya Kak Ana IMT atau indeks massa tubuh Kak Ana itu kurang, itu nggak boleh, kenapa harus normal? Kalian tahu belum? Nggak tahu. Nah iya, jadi kalau misalnya Kak Ana status gizinya kurang atau kita nyebutnya itu kurus atau malnutrisi, itu berbahaya Kak Ana. Contohnya itu karena bisa terkena penyakit anemia. Nah ini karena yang Kak Ana alami sekarang bisa jadi juga anemia karena Kak Ana itu kekurangan asupan. Terus jadinya kan berat badan Kak Ana kurang nih, makanya Kak Ana juga terkena anemia. Dari situ juga bisa kelihatan nih Kak Ana dari status gizi Kak Ana. Juga nggak hanya anemia nih Kak Ana, kalau status gizi Kak Ana kurang, Kak Ana juga bisa terkena osteoporosis. Osteoporosis itu pengkerasan tulang. Jadi osteoporosis, kalian tahu nggak osteoporosis itu apa? Enggak. Ya, jadi osteoporosis itu nggak hanya pengkerasan tulang nih karena nggak hanya buat orang tua nih, tapi anak remaja pun sekarang sudah banyak yang terkena osteoporosis. Selanjutnya itu kekebalan tubuh menurun. Nah ini nih karena yang tadi kita bilang ya kan, status imun karena menurun. Ini juga salah satu tanda dari anemia kan, dan status gizi. Ini saling keterkaitan karena saling berhubungan. Itu juga ya selanjutnya bisa terjadi kerusakan hati dan jantung. Terus oligospermia atau jumlah sperma berkurang, ini biasanya pada laki-laki. Dan kelima yaitu menurunnya tingkat kesuburan dan potensi kehamilan. Nah ini biasanya
berbahaya bagi ibu-ibu hamil. Nah, makanya ibu-ibu hamil ini biasanya status gizinya tuh harus normal ke anak, jadi nggak boleh kurang. Jadi nanti kalau misalkan ada menikah lagi, karena perlu nih buat kembali konsultasi gizi lagi ke ahli gizi ya karena gitu, biar status gizi karena tahu nih karena itu normal atau malnutrisi itu ya karena. Lanjut nih kita ke anak, kita sudah tahu nih berarti kan IMT ke anak sama berat badan ideal ke anak. Lanjut nih, karena kira-kira nih, karena suka nimbang berat badan ke anak tuh setiap minggu per bulan atau gimana ke anak? Jarang-jarang. Nah, ini berat 50 kilo ini karena kapan nih ukurnya? Sebulan yang lalu. Oh, sebulan lalu, oke di kanan. Nah, biasanya tuh kanan beratnya gimana? Misalnya biasanya tuh 45 atau biasanya 55 atau emang biasa segitu-segitu aja? Segitu-segitu aja. Oh, segitu-segitu. Berarti biasanya 50-50, berarti karena nggak ada terjadi kayak misalnya bulan lalu nih tahun bulan November karena misalnya 55 terus Desember 50 gitu kayak gitu pernah kayak gitu nggak? Oh, nggak ada, berarti karena nggak pernah yang namanya mengalami penurunan atau kenaikan berat badan ya karena setiap bulannya. Oh iya, berarti segitu-segitu aja ya karena. Oke, lanjut. Aku mau harus tahu nih nilai biokimia anak karena udah pernah melakukan pemeriksaan lab? Belum. Oh, belum. Oke, jadi dari sini karena harusnya ikutan memeriksa pemeriksaan lab ke anak. Jadi kan dari sini aku bisa tahu nih pemeriksaan kadar hemoglobin ke anak. Nanti karena bisa ya melakukan kadar hemoglobin ke anak. Nah, terus aku mau nanya nih terkait fisik dan klinis ke anak. Aku mau nanya nih, nafsu makan ke anak gimana? Baik atau kurang atau seperti apa? Normal. Berarti makannya makan aja ya karena ya? Ya makan aja, baik berarti. Terus kalau karena makan biasanya suka kadang mual-mual gitu nggak? Ada sih pernah mual-mual gitu nggak? Oh, nggak ada. Oke. Terus kalau makan pernah muntah gitu? Nggak. Oke, nggak ada. Kalau kembung pernah nggak anak? Nggak. Oke, kalau diare karena pernah kena diare? Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Oke. Terus karena ada gangguan menelan nggak? Misalnya nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Kalau gangguan mengunyah? Nggak ada juga. Berarti aman-aman aja ya punya kalau menelan sama mengunyahnya. Tuh. Konstipasi karena tahu konstipasi nggak? Iya, berarti konstipasi tahu. Oke, berarti karena ada konstipasi kan. Terus karena ada pembekakan nggak atau edema? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Oke. Terus nih karena aku harus tahu nih data kita ke anak. Karena darah karena udah pernah bisa karena darah karena belum pernah berapa? 90 ke 80. Oke. 90 ke 80. Jadi kalau suhu ke anak 36,5. oh biasa 36. Iya. Kalau nadi kanak pernah itu nggak kanak berapa kali per menitnya? Oh nggak pernah tahu. Oke. Respirasi rate atau pernafasan kanak pernah ikut juga nggak? Oke. Terus kanak pernah ngitung tanda vital lainnya nggak kanak atau MCU kita check up? Oh nggak pernah juga. Oke. Lanjutnya kanak. Nah, karena berarti kan hasil lab karena belum pernah ya kan karena aku nanya lagi nih karena kan tadi bilang suka kenang-kenang nih, ada lagi nggak karena misalnya selain kenang-kenang karena pernah ngerasain apa lagi? Tadi udah sebutin lemas terus ada kan capek, gampang gerak. Oh itu aja. Terus oke. Selanjutnya nih karena jadi aku bakal mungkin ngelakuin diagnosa gizi secara aku kan ahli gizi, jadi mungkin nih karena kita tadi udah tahu nih kan karena IMT ke anak dan makan karena aku perlu tahu juga nih makanan karena itu seperti apa. Nah selanjutnya ke anak aku mau nanya nih ke anak terkait recall atau makan karena 24 jam terakhir atau satu hari kemarin nih karena. Nah aku ingin tanya karena masih inget nggak sih kemarin itu pagi karena makannya jam berapa terus makan apa? Aku pengen tanya ke sana. masih ingat. Jadi kemarin karena makan apa tuh kemarin? Pagi itu minum susu, Pagi makan susu, terus sama makan nasi, susu sayur. Kalau boleh tahu paginya jam berapa tuh karena ingat nggak kira-kira kemarin jam berapa? Jam 9. Oke, jam 9. Terus minum susunya itu susu apa nih kak? Susu sapi. Oh, susu sapi. Mereknya kalau boleh tahu? Fishing Flag. Fishing Flag.
Nah, minum susunya itu aku mana nih ke anak. Minum susunya itu kemarin pakai cangkirnya yang mana nih ke anak? Yang seperti ini, atau ini, atau gimana? Ada cangkir, ada gelas. Karena yang kayak mana? yang gelas kan? Yang ini kan, yang gelas. Oh, berarti ini. Berarti karena makanya segini kan. Berarti 225 ml. Oke, lanjut terus karena minum pagi minum susu terus sama apa lagi karena? Terus makan nasi sama sayur. Oke, makan nasi, sayur. Kalau boleh tahu nih nasinya itu ke anak sebentar. Nasinya seberapa banyak nih ke anak? Boleh tahu nggak? Nasinya nasi apa? Putih, nasi merah atau nasi putih? Oke, nasi putih. Sebanyak apa nih? Yang C. Yang C. Oh, berarti porsi kecil ya? Oh, berarti 100 gram. Oke. Kecil 100 gram. Oke, terus kanan juga makan sayur. Sayur apa nih kanan? Oh, Sayur putih. Oh, sayur putih. Sayur putihnya kira-kira tidak mungkin aku pakai sayur putihnya itu ada kuahnya atau nggak kan? Ada kuahnya. Mungkin aku tanyanya begini karena yang ini. Oh, kira-kira ingat nggak seberapa banyak sih karena makan sayurnya gitu? Setengah mangkok. Setengah mangkok. Berarti segini karena atau Setengahnya. setengahnya berarti bisa sampai 200 sampai 250 ya karena masuk kuahnya juga kan ya? Iya. Terus ada makan apa lagi? Pagi makan nasi sama sayur, terus makan ada makan lagi nggak? Gak ada makan lagi, terus baru makan lagi malam. Oh, berarti karena nggak makan siang atau nyemil juga? Oh, enggak. Oh, enggak. Berarti karena kemarin makan jam 9 pagi, terus jam 12-an itu nggak makan cemilan itu karena makan cemilan nggak? Oh, kemarin nggak makan cemilan. Ya kemarin kebetulan tadi enggak. Oh, kemarin kebetulan enggak, tapi biasanya makan cemilan gitu kan Kak ya? Oke, berarti karena hanya makan pagi sama makan malam aja? Oh, oke. Malam ke anak makannya apa? Kue tiaw. Oh, kue tiaw. Kue tiaw. Makan malamnya karena kemarin jam berapa tuh? Jam 8. Oke, jam 8. Berarti karena sehari cuma makan 2 kali aja karena? Kadang kayak gitu. Oke, karena kayak gitu. Kue tiawnya kira-kira seberapa banyak nih Kak? Sebentar ya. Kira-kira Kana makan kue tiawnya sebanyak apanya Kana? Mungkin boleh tahu piringnya atau Kopi aja kayaknya. piring berapa Kana? Segini. Oke, yang 22,5. Oke. Ya Kana. Tadi Kana malamnya makan kue tiaw ya Kana? Ya. Kue tiawnya ada apa aja Kana? Ada sayur, ada sayurnya ada sawi sama ada kol. Oke, ada sayur sama kol. Terus ada apa lagi Kana? Ada ayam suwir sama ada sosis. Ya, ada sosis. Kalau boleh tahu nih Kana, kue tiawnya ini ingat nggak seberapa banyaknya gitu kue tiawnya? Nah, di piringnya ini. Oh, di piring ini. Berarti 2. Kalau sayurnya nih Kana, ingat nggak makanya seberapa banyak sih kira-kira? Saya paling cuma 1 sendok makan aja Makan biasanya. aja. Oh, oke, seperti segini ya sayur kol sama sawinya. Oke. Kalau ayam suwirnya kira-kira seberapa banyak? Sama kayaknya. Oke, sama. Oke, sama. Ini Kana. Berarti kan aku udah tahu nih Kana. Nah, untuk aku tahu sebenarnya hasil kebutuhan Kana ini aku belum tahu nih Kana. Nah, mungkin nanti kita bisa lain kesempatan Kana bisa sini lagi ya Kana. Tapi yang jelas aku udah tahu nih Kana dari IMT Kana sama asupan Kana. Dari sini aku juga bisa tahu nih Kana ternyata Kana itu asupannya termasuk kurang kan Kana, karena
kemarin aja ke anak makanya sehari cuma 2 kali ya kan. Nah jadi yang seharusnya itu makannya itu sehari itu 3 kali dengan selingan 2 kali ke anak. Jadi ke anak makan bisa 3 kali makan utama pagi, siang atau sore atau sampai malam, sama 2 kali makanan selingan. Nah jadi gini ke anak, aku mau kasih tahu diagnosis gizi ke anak ya terkait asupan makan ke anak. Jadi diagnosis gizinya ini berdasarkan hasil-hasil yang udah tadi aku recall ya karena berarti diagnosis gizi karena itu kemungkinan karena itu kekurangan yang namanya asupan makan karena atau asupan mineral karena yang disebabkan oleh pola makan karena yang salah atau kurang. Karena itu karena kurangnya pengetahuan karena mengenai hal yang berkaitan dengan anemia, dan ini itu dibuktikan dengan nilai IMT yang rendah dan kurangnya aktivitas fisik. Lalu dari data klinis ke anak juga, berat badan ke anak itu kurang disebabkan oleh pola makan ke anak yang salah, dibuktikan dengan IMT ke anak 18,4 kg per meter kubik. Nah terus dari domain itu kan tadi dari domain asupan makan dan asupan domain klinis anak. Nah untuk domain behaviornya atau domain kebiasaannya itu karena itu bisa jadi kekeliruan pola makan ke anak yang seharusnya 3 tapi 2. Nah itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai topik atau masalah mengenai anemia yang dibuktikan dengan pola makan ke anak yang misalnya kurang, harusnya 3 jadi 2, terus karena juga nggak mengkonsumsi snack atau cemilan gitu kan karena. Terus juga adanya ketidaksesuaian dalam pemilihan makanan, misalnya karena makanannya nggak seimbang, nggak memenuhi tujuan gizi seimbang, itu yang disebabkan mungkin karena ada masalah dalam pemilihan makanan gitu mungkin. Lalu untuk intervensinya itu ada dari tujuan dietnya itu ada dari jangka panjang dan jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjangnya itu, untuk jangka pendeknya itu ya pertama karena itu untuk menaikkan berat badan ke anak hingga mencapai normal kan. Kan tadi berat badan ke anak 50, yang seharusnya itu kan 58,5 sesuai berat badan ideal. Dan yang kedua yaitu memperbaiki asupan FE ke anak. Dan untuk jangka panjangnya itu yaitu untuk memperbaiki pola makan ke anak jadi seimbang yang lebih baik dan yang pastinya bisa mengatasi anemia ke anak. Dan itu untuk intervensinya, dan kita diagnosis tadi udah kan, dan intervensinya juga udah. Nah untuk prinsip dietnya dan syarat dietnya kita ini karena itu harus mengkonsumsi protein, energi, dan karbohidrat serta lemak itu harus cukup ke anak ya kan. Jadi harus seimbang nih 4 zat gizi makro ini. Dan untuk vitaminnya karena juga harus konsumsi nih vitamin C, gunanya buat mempermudah pas penyerapan FE ke anak di dalam tubuh. Dan gak hanya vitamin C aja, dan vitamin lainnya ke anak. Dan yang pasti adalah FE juga ya ke anak. Oke mantep nih kan nih. Terus lanjut ada syarat dietnya nih. Kalau syarat dietnya ini energinya yang ke anak perlu itu harus cukup nih ke anak, bisa 1600 sampai 1800 kilokalori. Dan untuk proteinnya itu bisa 50 sampai 60 gram, dan untuk lemaknya itu bisa sisanya bisa 30 sampai 40 gram. Dan untuk vitamin C-nya juga harus cukup ya ke anak, dan untuk FE-nya juga. Nah hal-hal itu juga yang bisa ke anak penuhin melalui nanti nih karena aku bakal kasih tahu untuk intervensi makanannya gitu kan. Nah untuk bentuk makannya ke anak, karena bentuk makannya biasa ke anak karena kan ke anak nggak ada masalah kan karena di gangguan di kana misalnya ngunyah atau menelannya nggak ada masalah kan karena ya ini makanannya itu biasa, yang makanan juga mudah dicerna ya karena. Terus untuk frekuensinya itu karena bisa makan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan gitu karena. Nah untuk proteinnya itu seperti biasa kan karena nggak juga ada masalah-masalah gizinya juga nggak ada masalah kan karena udah menyerapnya. Nah ini karena kan tadi kita udah tahu nih kan karena intervensi sama diagnosanya. Nah ini aku juga ada nih karena leaflet yang bisa karena bawa pulang. Ini anemia pada remaja putri. Jadi di sini karena juga bisa baca-baca nih karena apa itu anemia, terus penyebabnya, terus dampaknya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Terus karena juga ini karena bisa mengkonsumsi makanannya apa aja sih? Kayak misalnya di sini ada bayam, daun katuk, tempe, tahu, buah-buahan, vitamin C gitu kan karena. Nah
Karena juga perlu untuk mengkonsumsi ini tablet tambah darah atau PTD, karena juga bisa beli di apotek sebagai suplementasi ke anak ya kan Kana. Nah itu Kana, jadi kita udah tahu ya kan Kana udah apa aja tadi tablet TP juga Kana juga perluin kan Kana. Mungkin ini bisa Kana bawa pulang nih ke anak kan ini kan. Kalian juga udah tahu kan tadi ya tentang gizi itu apa? Iya tahu ya. Oke mungkin sekian dari aku ya Kana. Semoga yang sudah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi ke anak, terus ke anak juga pola makan jadi seimbang, terus bisa Kana terapkan di kehidupan sehari-hari Kana, sehingga Kana nggak kenal lagi namanya anemia ya kan Kana gitu. Semoga pola makan Kana juga seimbang, terus Kana jangan lupa nih aktivitas fisiknya juga ya Kana. Oke sekian dari aku, dan Kana tanya lagi nggak? Ya ada oke, terima kasih ya Kana, mungkin dari aku sekian. Minggu depan Kana bisa kembali ke sini lagi untuk konsultasi mengenai monitoring dan evaluasi terkait perencanaan kita hari ini Kana. Sekian dari aku Kana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kana. Ya itulah video mengenai praktek konseling gizi terhadap remaja putri mengenai anemia. Semoga apa yang sudah saya praktikkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah KPG atau konsultasi pendidikan gizi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.